ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Mentari pagi baru saja terjaga dari peraduannya. Ufuk timur dibasuh berkas cahaya berwarna kuning jingga. Semilir angin menyapu kabut yang masih basah. Namun burung-burung telah ramai riang memulai hari dengan gembira. Berlompat riang di antara dahan dan ranting pohon lamtorugung dan pohon banten. Gemericik air terdengar dari sungai yang lama mengering. Penghujung musim kemarau sudah tiba. Namun hujan tak kunjung membasuh kulit bumi yang tandus berbulan-bulan lamanya. Tetuntal-tuntal menyembulkan punggungnya yang licin dari balik kubangan air yang bercampur lumut pekat. Penanggalan bulan sudah memasuki ujung tahun. Seharusnya musim hujan sudah tiba. Apakah para malaikat menginginkan pulau ini kekeringan sampai merintih? Oh, Sang Yang Kuasa, maafkanlah penduduk bumi yang durhaka, tak pandai merawat bumi hingga tanah-tanah telanjang tanpa pepohonan bermahkota dedaunan. Sahabatku tergodek-godek di balik rumbunnya daun pohon asam itu. Apa gerangan yang membuatnya kesiangan lagi, hingga matahari pagi tidak berhasil membuatnya terjaga? Sebaiknya aku membangunkannya. Tuntal-tuntal melompat dari kubangan itu. Tubuhnya sesaat kemudian terpental-pental di atas kulit bumi yang menganga. Sementara tergodek-godek sahabatnya masih terlelap di dahan pohon asam yang kokoh. Duhai sahabatku tergodek-godek, hari telah beranjak siang. Apakah hangatnya sinar matahari belum cukup membuatmu terjaga? Mengapa kau diam saja? Bangunlah, bila tidak rezeki kita hari ini akan habis dipatok ayam. Mengapa sepagi ini kau sudah berisik, tetuntal-tuntal? Apa semalam kau bermimpi buruk hingga terbangun sepagi ini? Mimpi buruk? Apa yang lebih buruk dari tidak tersisanya buah-buahan oleh binatang lain? Hanya karena kau terlambat bangun? Cepatlah bersiap. Tuhan memang memberikan kita rezeki yang luas, tetapi memberi kita waktu terbatas untuk memburunya. Sepagi ini kau... Ceramah? Sudahlah, aku sudah bisa menebak ucapanmu. Setiap aku datang dan membangunkanmu, kau selalu mengucapkan perkataan yang sama. Dan kau mengomelku dengan ucapan yang persis sama dengan hari-hari yang lalu. Setelah menggeliat beberapa kali, tergodek-godek membenahi kain yang melilit dan menutupi separuh badannya. Lalu turun sepenarikan nafas dan telah menjejakkan kaki di atas bumi. Dua sahabat setia itu lalu berjalan ke arah timur, persis ke arah di mana matahari pagi baru saja muncul. Di sana terbentang sepetak kebun yang menjadi lumbung makanan semua binatang selama musim kemarau yang membakar. Tergodek-godek dan tertuntal-tuntal harus berjalan setengah hari, baru sampai di tepi kebun. Sepanjang jalan, sejauh mata memandang, pohon-pohon meranggas tak tahan melawan gersang. Banyak pohon mati lalu tumbang. Sungguh, kemarau kali ini teramat panjang. Nanti, bila hujan telah rutin turun, aku akan menanam semua jenis pohon di sekitar rumah. Aku tidak mau sepanjang kemarau harus berjalan setengah hari.
hanya untuk mendapat makanan. Bisakah kau sedikit menjauh? Apa? Napasmu membuatku semakin haus. Belum sepotong makanan masuk ke tenggorokan kita. Air pun tak seteguk melewati tenggorokan. Wajar jika nafas kita jadi menyengat. Alasan itu tidak membuat napasmu berubah menjadi harum. Lalu, Tetaplah menjauh. Kepalaku pusing, perutku mual. kau pikir napasmu juga wangi? Tidak, karena itu kita harus tetap berjauhan. Tepat mentari tergantung di atas kepala dua binatang itu. Kaki mereka menjejakkan bibir kebun. Di sana, seekor singa dengan gagah menjaga pintu masuk. Ada kesepakatan di antara semua binatang. Kebun itu tak boleh ditinggali seekor binatang pun untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hasil bumi selama kemarau. Sang raja hutan ditunjuk sebagai penjaga. Para binatang hanya boleh memetik 2 jenis buah-buahan. Itu pun mereka harus mencari dalam 100 tarikan nafas sang singa. Lebih dari itu, sang singa akan memangsa binatang yang membawa buah lebih dari 2 atau melebihi 100 hembusan nafas sang singa. Semoga kalian lupa aturannya. Janganlah begitu, Tuhan. Bukankah masih banyak bangkai-bangkai binatang yang berserakan dan bisa kau nikmati dengan puas, Tuhan. Aku sedang rindu daging dan darah segar. Kami akan kembali sebelum Anda melewati hembusan napas yang ke-100. Aku tak yakin. Mengapa begitu, Tuhan? Isi kebun sudah menipis. Sebelum kalian menemukan pohon yang masih ada buahnya, waktu kalian akan habis. Sebaiknya kalian pulang saja sebelum kalian aku santap hidup-hidup. Kalau akan pulang, lalu apa yang akan kami makan, Tuhan? Aku sudah mengingatkan. Kalau kalian tetap mau masuk, silakan saja. Tapi ingat, tenagaku sangat kuat mengejar dan menangkap kalian dengan mudah. Sementara kalian pasti lemah karena lapar semenjak pagi. Singa menggeser tubuhnya dengan berat, memberi jalan tertuntul-tuntul dan tergodek-godek memasuki mulut kebun. Mata singa mendelik tajam ke arah 2 binatang tadi. Lidahnya terjulur, seperti hendak menyapu 2 sahabat itu sekaligus ke dalam mulutnya. Tertuntul-tuntul dan tergodek-godek berjalan dengan tubuh gemetar. Mata dan telinga mereka awas ke gerakan tiba-tiba sang singa. Sekalipun undang-undang hutan melindungi mereka dari kebuasan singa, tapi tak ada yang bisa menjamin singa tidak berubah pikiran. Oh, sang dewan pengawas gajah tak ada di sana. Pasukan! Siap! Panjang kanan! Ya! Hitung! 1, 2, 3. Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu! Aduh, Pak! Saya batuk, Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum nih! Bombat! Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan, iya, Pak. Bombat. Pancen leres. Samnika wonten bombat, si tablet kuning segi 6, mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat mantunaken watuk kering, watuk mawi riak, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat
Obat watuk produksi Kalbe Farma. Apa kau sudah mendapatkan sesuatu yang bisa kita bawa pulang, Godek-Godek? Belum ada sama sekali. Perutku lapar sekali. Beberapa buah pepaya tadi aku lihat ada di tempat yang sangat tinggi. Aku tidak bisa naik. Salahmu sendiri. Mengapa tadi minta berpisah? Andai kita tetap jalan bersama, aku bisa membantumu memetik 1 atau 2 buah. Ya, seharusnya kita tidak berpisah. Aku hanya berpikir kalau dengan berbagi tugas ke kanan dan ke kiri, kita bisa lebih cepat mendapatkan makanan. Tapi tunggu dulu, apa yang kau makan itu? Hah? Enggak ada. Jangan bohong, aku melihatmu tadi mengunyah sesuatu. Tidak ada. Aku hanya memain-mainkan lidahku. Lihatlah. Tidak ada kan? Kau percaya? Tapi benar, aku tadi melihat kau mengunyah sesuatu. Apa maksudmu? Kau menuduh aku membohongimu. Bukan begitu, sobat. Baiklah, maafkan aku. Mungkin karena aku sangat lapar, jadi pikiranku liar. Apa kau tidak lapar? Tentu saja lapar. Tapi kita harus segera keluar. Waktu tinggal sedikit. Kalau tidak, kau dan aku tinggal nama dan tulang belulang. Tidak, kawan. Aku belum makan sesuatu. Aku akan berusaha mencari makanan di tengah kebun. Kau keluar saja dulu. Jangan bodoh. Tunggulah di luar. Aku segera menyusulmu. Dasar bodoh. Cari mati. Aku belum mau mati. Aku harus segera keluar dari sini. Godek-Godek segera berlari keluar kebun. Nafasnya menderu menyaingi langkah kakinya yang cepat. Tangannya memegang erat sesuatu di balik lipatan sarung. Godek-Godek begitu khawatir benda itu jatuh, sehingga tangan tak pernah lepas memegang erat benda itu. Tetapi dia sepertinya tidak ingin siapapun tahu, termasuk sahabatnya Tetuntel-Tuntel. Begitu sampai di pintu kebun, Godek-Godek melambatkan langkah kaki. Dia senang belum terlambat untuk keluar. Mana temanmu? Masih di dalam, Tuan. Lalu, mengapa kau keluar sendiri? Hamba sudah mengajaknya segera keluar. Tapi dia ngotot ingin mencari makanan, Tuan. Singa menatap tajam ke arah Godek-Godek. Sementara itu, Godek-Godek dengan gugup segera menundukkan wajah ketakutan. Sang raja hutan itu mencium aroma yang tidak beres. Tetapi dia tidak tahu dari mana kecurigaan itu bermuara. Temanmu belum terlihat ada tanda-tanda akan keluar. Padahal waktu yang tersisa sebentar lagi. Mengapa kau diam? Apa kau tidak kasihan pada temanmu? Hamba kasihan, Tuan. Tapi hamba tidak tahu harus berbuat apa. Aku masih punya 10 tarikan nafas lagi. Lebih dari itu, aku akan menyantap tubuh si katak yang manis itu. Bukan begitu? Benar, Tuan. Benar. Singa dan Godek-Godek menatap ke lorong pintu kebun. Saat sang singa baru mendenguskan nafas yang ke-100, tiba-tiba belukar di ujung lorong kebun bergerak-gerak.
jurus kemudian, Tetuntal-tuntal telah melompat-lompat mendorong buah semangka di depannya. Berpeluh keringat susah payah Tetuntal-tuntal mendorong semangka. Tetapi baru saja dia hendak melewati pintu kebun, tangan singa telah menyambar tubuh katak dengan kuku-kuku yang terhunus. Kau terlambat. Ampun Tuan, ampuni hamba, jangan makan hamba. Kau lewat 5 tarikan nafas. Aku berhak menyantapmu. Ampun Tuan, ampun, jangan tetap hamba, tergodek-godek. Tolong saya, kau jangan diam saja. Hamba mengaku salah, hamba terlambat keluar. Iya Tuan, maafkan teman saya. Mohon ampuni dia. Sang Raja Hutan tak mengindahkan rintihan Tetuntal-tuntal. Mulut singa terbuka lebar memperlihatkan gigi dan taring yang tajam. Lidahnya terjulur menyambar punggung Tetuntal-tuntal yang tak berdaya di bawah tangannya. Tetuntal-tuntal pasrah menerima nasib. Matanya terpejam, tak sanggup membayangkan tercabik-cabik taring singa yang mengkilat. Dan Pergilah. Ampuni saya Tuan. Cepatlah sebelum saya berubah pikiran. Baik Tuan, baik. singa mendekatkan mulutnya ke telinga Tetuntal-tuntal yang masih menangis ketakutan. Lalu di telinga Tetuntal-tuntal dia berbisik. Waspada pada temanmu itu. Tetuntal-tuntal tak begitu mendengar bisikan sang singa. Begitu tangan singa yang menekan tubuhnya terangkat, sekuat tenaga Tetuntal-tuntal melompat. Dia menabrakkan tubuhnya ke semangka hingga menggelinding jauh dari singa yang terus memperhatikan kepergian mereka. Sungguh kau nekat. Aku tak punya pilihan. Keluar tanpa makanan atau terlambat, sama-sama mati bagiku. Oh iya, sebentar lagi kita akan sampai di rumah masing-masing. Ambillah sepotong semangka ini buatmu. Bolehkah aku mengambil bagian yang lebih besar? Mengapa begitu? Tubuhku lebih besar dari tubuhmu. Tentu aku butuh makanan lebih banyak darimu. Aku bertaruh mati hanya untuk mendapatkan semangka ini, dan sekarang kau minta jatah lebih banyak. Kau di mana saat aku bertaruh hidup dan mati hanya untuk membawa semangka ini keluar? Sudahlah. Jangan diperpanjang lagi. Lagi pula sekarang nyatanya kau selamatkan. Baiklah, aku minta maaf. Aku memang salah telah meninggalkanmu. Tapi, bukankah kau yang menyuruhku keluar lebih dulu? Baiklah, ambillah kau lebih banyak. Oh, terima kasih sahabat setiaku, Tetuntal-tuntal. Kau memang kawan terbaik. Aku sangat berutang budi padamu. Kita akan berkawan sampai kapanpun. Sampai dunia ini berakhir, kawan. Malam turun dengan lembut. Semilir angin mulai basah oleh embun. Lereng Gunung Rinjani dekat sungai di mana Tetuntal-tuntal dan Tegodek-godek tinggal kembali terlelap di saput malam. Tetuntal-tuntal telah kembali ke rumahnya di balik bebatuan-bebatuan besar dekat sungai. Sedangkan Tegodek-godek masih sibuk melakukan sesuatu di dahan pohon asam yang menjadi rumahnya. Untung Tetuntal-tuntal dan singa tidak tahu kalau aku menyembunyikan makanan di sini. Aku mengikat buah-buahan ini di pahaku, lalu kututupi dengan sarung. Lihatlah, dengan buah-buahan yang kudapat, ada pisang, mangga, jeruk, dan anggur. Ditambah lagi
Ketuntal-tuntal memberiku potongan semangka lebih besar. Dengan bekal sebanyak ini, aku tidak perlu ke kebun 2 sampai 3 hari ke depan. Maafkan aku, tetuntal-tuntal. Aku terpaksa menyembunyikan hasilku berburu buah. Perutku tidak sekecil perutmu. Makanku lebih banyak dari makanmu. Andai kau tahu juga perutku sering sakit dan tenagaku sangat lemah ketika kurang makan. Tapi bila aku tak berbohong, kau mungkin tidak akan memberiku separuh semangka hasilmu. Dan aku bisa mati kelaparan, sedangkan bekalmu tentu masih banyak. Malam itu, tergodek-godek makan dengan rakus. Satu persatu buah-buahan di depan disantap dengan lahap. Tanpa dia sadari, buah-buahan di depannya tinggal sedikit. Pasukan! Siap! Lancar kanan! Gerak! Hitung! 1, 2, 3. Abeng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Ini kamu! Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih! Bombat! Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat emang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Panten leres. Samliko wonten bombat. Si tablet kuning segi 6 mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat mantunaken watuk kering, watuk mawirya, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. Pagi itu tak biasa langit menggulita. Awan hitam pekat menyelimuti seluruh wajah langit. Burung-burung segan keluar dari sarang. Setelah sekian lama, musim kemarau melanda Pulau Lombok. Tanda-tanda musim hujan akhirnya mulai menyapa. Godek-godek, cepatlah bangun. Tidakkah kau ingin melihat tanda-tanda musim yang lama kita rindukan ini? Ayo bangun sahabatku. Mari kita rayakan hadirnya musim hujan ini dengan sukacita. Doa kita didengar oleh Sang Yang Kuasa. Godek-godek, kau di mana? Cepatlah bangun sahabatku. Kau tentu tidak ingin melewatkan pagi dengan hawa dingin yang lama kita rindukan ini. Aduh, pinggangku sakit sekali. Siapa yang membuang kulit pisang di sini? Tetuntal-tuntal menatap heran. Bagaimana mungkin ada kulit pisang di bawah pohon asam tempat tegodek-godek tinggal? Kulit pisang itu tersebar di mana-mana. Jumlahnya sangat banyak. Jangan-jangan, hai tegodek-godek, kau di mana? Cepatlah bangun. Jangan pura-pura budak. Aku tahu kau pasti mendengar suaraku. Mengapa pagi-pagi sekali suaramu sudah meninggi, tetuntal-tuntal? Sepertinya semangka itu berhasil melipat gandakan tenagamu di pagi ini. Kau jangan pura-pura. Turunlah. Aku mau menanyakan sesuatu padamu. Kau kenapa? Mengapa suaramu terdengar kasar di telingaku? Apa yang membuatmu sepagi ini gusar, sekasar batu karang? Kau menipuku. Aku tidak sudi berteman denganmu lagi. Hei, ada apa ini? Tenanglah.
Kau membuatku bingung sepagi ini, kawan. Jangan pura-pura bodoh Tegodek-godek. Apa kulit pisang ini harus bicara dulu, baru kau akui kecuranganmu? Hayo, sekarang kamu mau berkelit apa lagi? Kau bisa menipuku dengan wajah lugu, tapi kau tidak bisa berkelit dari bukti ini. Sampai hati kau tipu sahabatmu sendiri. Bahkan saat aku bertaruh nyawa, kau masih memanfaatkanku. Godek-godek menekuk wajahnya dalam-dalam. Tak sepatah kata keluar dari mulutnya. Dia membiarkan tetuntal-tuntal meluapkan isi hatinya. Mengapa kau diam membatu? Terima kasih karena kau telah memanfaatkan keluguanku. Bila aku jelaskan, apa kau mau mendengar? Aku pergi. Tunggu sobat. Kau boleh pergi setelah kau mendengar penjelasanku. Aku tidak ingin persahabatan ini bubar seolah-olah karena semua salahku. Bila setelah kau mendengar penjelasanku, kau tetap menganggapku salah, tidak mengapa kau pergi. Semalam, setelah kita berpisah, aku mengundang kaumku dari bangsa Kera. Aku tidak bisa makan sendiri tanpa mengajak mereka. Setelah mereka berdatangan, mereka rupanya tidak ingin membuatku kesulitan. Mereka semua maklum, beberapa bulan terakhir waktu yang sangat sulit. Sejak kebun buah persediaan hutan ini menipis, jangankan sepotong makanan sangat berharga saat sulit seperti sekarang. Para sahabatku dari kawanan Kera tak ingin membuatku kelaparan di hari lain. Mereka datang ke tempatku sambil membawa bekal sendiri. Jadi kulit pisang yang kau lihat bukanlah sisa makananku semalam. Godek-godek diam sejenak. Dia memperhatikan mimik wajah tertuntal-tuntal. Nampak wajah sahabatnya itu tak segusar awalnya. Kalau kau mau pergi sekarang, pergilah. Aku tidak mungkin melarang orang yang tidak menyukaiku lagi. Apa bukti kaummu yang datang semalam? Dan bukan kau sendiri yang menyantapnya. Bukti? Iya, bukti. Aku tak punya bukti banyak. Di kala lain, kau bisa menanyai mereka. Tapi tidak hari ini. Mengapa tidak? Mereka telah memulai perjalanan ke wilayah hutan sebelah utara untuk mencari persediaan makanan. Kita bisa 3 hari 3 malam menyusul dan sampai di tempat mereka. Tapi aku punya bukti lain. Apa itu? Lihatlah dengan teliti. Tidak hanya kulit pisang yang berserakan, tetapi ada buah jeruk, biji mangga di sini. Bahkan kalau kau lebih jeli lagi, di sini ada biji anggur juga. Tetuntal-tuntal melihat ke arah telunjuk Tegodek-godek. Memang benar apa yang dikatakan Tegodek-godek. Di sana dia melihat ada kulit jeruk, biji mangga, hingga beberapa biji anggur. Wajah tetuntal-tuntal berubah lega. Dia nampaknya sudah bisa menerima alasan sahabatnya itu. Maafkan aku, sahabat. Aku tak seharusnya berburuk sangka. Kau sahabat yang baik. Aku saja tidak sempat mengundang bangsaku menikmati semangka. Seharusnya aku belajar berbagi darimu. Sudahlah, lupakan. Aku tak menyalahkan. Aku pikir ini cuma salah paham. Saat dua sahabat itu tengah berbincang, rintik hujan tiba-tiba turun. Raut wajah tetuntal-tuntal dan Tegodek-godek semakin riang. Keduanya menari gembira di bawah pohon asam. Namun rintik hujan semakin deras. Deras dan sangat deras. Air seperti tumpah dari langit. Tetuntal-tuntal dan Tegodek-godek menghentikan keriangan mereka. Keduanya tidak pernah melihat hujan sederas pagi itu. Kilat dan petir menyambar-nyambar. Tegodek-godek dan tetuntal-tuntal menggigil kedinginan.
Hujan seperti membalas kerinduan bumi pada air yang sudah terpendam lama. Dari pagi hingga siang pekatnya langit tak berkurang. Hujan terus mengguyur seluruh ruas Mayapada. Aku tak pernah melihat hujan sederas ini. Kau takut, sobat? Aku khawatir pada kaumku. Kau sebaiknya tidak tinggal di pinggir kayu. Aku menduga air sungai sebentar lagi akan semakin deras. Akan ada gelabung. Hujan terus turun hingga jelang petang. Dan benar seperti dugaan tergodek-godek, air sungai berubah deras. Tetuntal-tuntal segera meninggalkan tempat tinggalnya di bebatuan sungai. Tuntal-tuntal, apa rencana kita besok? Bagaimana tentang keinginanmu menanam buah-buahan di depan rumah kita? Di mana tempat mendapat bibit buah-buahan yang bisa ditanam? Nyatanya semua pohon di sekitar sini telah meranggah dan kering. Bagaimana kalau kita tunggu pohon pisang hanyut di sungai? Kali ini kau cerdas. Kau tahu aku sangat suka pisang. Tak perlu kau berpikir soal itu. Aku mengenalmu sangat baik. Anggap saja itu sebagai permohonan maafku karena telah berburuk sangka padamu. Hujan baru mereda saat lepas malam. Aroma petrikor masih tercium wangi di seluruh penjuru bumi. Pegodek-godek masih menemani tetuntal-tuntal yang mengungsi dekat batu besar beberapa lompatan dari bibir sungai. Mari kita rayakan turunnya hujan yang pertama ini. Aku akan menari dan kau menyanyi. Tapi aku tidak bisa bernyanyi. Menyanyilah sesukamu. Aku akan menari pula sesukaku. Baiklah. Aku menikmati suaramu. Terdengar indah dan damai. Kau meledek. Tidak, teruslah menyanyi. Aku akan mulai menari. Keduanya menari dan menyanyi hingga larut malam. Sesekali tawa canda pecah di antara keduanya. Tergodek-godek berlompatan, berjumpalitan ke sana kemari. Binatang primata itu terlihat sangat bahagia bersama sahabatnya hewan jenis amfibi itu. Sobat, aku sungguh merasa damai mendengar suaramu, sobat. Kau sedang meledekku? Aku tidak punya alasan untuk membuatmu kesal malam ini. Tuntal-tuntal, maukah kau terus menyanyi untukku malam ini? Menyanyi? Iya, sampai aku terlelap. Sungguh, mendengar suaramu aku merasa sangat damai. Sangat tenang, sobat. Baiklah, sobat. Dan malam itu, tetuntal-tuntal terus melantunkan suaranya. Sementara tergodek-godek merebahkan badannya persis di dekat sahabat karibnya itu. Malam semakin larut. Tergodek-godek perlahan memasuki alam mimpi yang indah. Diiringi suara tetuntal-tuntal sahabatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dapatkah tetuntal-tuntal dan tergodek-godek mendapatkan pohon pisang? Lalu siapa di antara mereka yang berhasil menanam hingga berbuah? Nantikan kisah berikutnya dalam